Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Dan the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Halo Transformers, welcome to Transformation Church. Kami bersuka cita dapat menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Doa kami, semoga Anda sekeluarga senantiasa hidup dalam damai sejahtera, sehat, dan terus bertumbuh di dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Saya percaya kita semua terus diperlengkapi untuk menjalani tahun yang baru ini di dalam victorious faith, iman yang berkemenangan. Dan sekarang, mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama serta menerima kebenaran firman Tuhan. Happy Sunday Transformers. Dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita memuji Tuhan di tempat ini. Sebab kasih-Nya begitu besar bagi setiap kita. Come on, sing. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri
kami kehilangan pengharapan, saat kami kehilangan kekuatan kami berseru hanya kepadamu Tuhan. Sebab namamu memberi kami damai sejahtera. Namamu memberi kami kekuatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kami hari ini, dimanapun kami berada, kalau hari-hari ini kami merasa kami kehilangan pengharapan, kami kehilangan kekuatan, biarkan kami boleh kembali mendapatkan sukacita kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya
Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kami berdoa Tuhan, supaya pada saat kami mengalami keputusasaan, saat kami kehilangan pengharapan, saat kami kehilangan sukacita kami boleh berseru kepadamu. Hanya Engkau Tuhan penyelamat kami, hanya Engkau sumber kehidupan kami, Engkau gunung batu tempat perlindungan kami, Engkau yang akan membawa kami kepada kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang sudah mati, bangkit dan menang bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di minggu ini di online service Transformation Church. Hari ini adalah juga sekaligus buat Anda yang merayakan adalah Chinese New Year, tepat di hari Minggu di tanggal 22 Januari 2023 ini. Saya percaya saudara ini menjadi sebuah pengingat kita di tahun yang baru yang kemarin di tanggal 1 kita rayakan, kemudian juga hari ini merupakan tahun yang baru kembali. Kita percaya bahwa lewat momen-momen ini justru kita mendapatkan banyak kesempatan untuk kita bisa memberitakan tentang Tuhan, menjadi berkat, khususnya di tengah-tengah keluarga. Karena saya tahu banyak dari Anda yang saat ini sedang berkumpul bersama dengan keluarga, ini waktu-waktu yang terbaik untuk melayani mereka, menyampaikan kabar baik, menjadi garam dan terang di tengah-tengah keluarga kita. Dan hari ini saya bersuka cita karena salah satu spiritual advisor penasihat rohani dari Transformation Church, sekaligus juga kakak rohani saya sendiri, Pastor Julius Ahyong, gembala dari Pelita Community, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan ada pesan-pesan profetis yang saya percaya Tuhan mau sampaikan lewat beliau untuk kita semua. Oleh karena itu, saudara, mari di hari ini Anda semua, termasuk Anda yang menyaksikan bersama dengan keluarga, mari buka hati kita dan percaya bahwa Tuhan bisa menyampaikan sesuatu yang sederhana tetapi impactful ketika kita membuka hati kita dan mengizinkan Roh Kudus berbicara buat setiap kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita sambut dengan antusias firman Tuhan hari ini dan mari kita sambut Pastor Julius Ahyong. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Senang sekali di hari Sintia ini dapat menyapa Bapak Ibu di Transformation Church secara online tentunya. Berbahagia dan terima kasih Pastor Bambang dan Jenny serta teman-teman semua yang memberi saya kesempatan menyampaikan firman Tuhan di hari yang spesial ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Chinese atau Kong He Xing Nian, ya. Kong itu rasa hormat, He itu mengucapkan, Xing Nian itu tahun baru. Jadi dengan rasa hormat saya ucapkan Happy Chinese New Year. Ada juga yang bilang Kong Si Fa Cai. Ya, itu artinya dengan hormat saya mengucapkan saudara diberkati luar biasa. Oh Pak, itu gak ada hubungan sama Cynthia, gak apa-apalah. Yang penting filosofinya adalah doa dan ucapan selamat. Nah, tahun ini
gereja ini, saya diberitahu Pastor Bambang bicara tentang iman yang mengalahkan dunia. Ayatnya ada di 1 Yohanes 5 ayat 1-5. Mari kita buka bersama, saya bacakan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Menarik sekali saudara, di momen Sinja ini kita akan membahas iman yang mengalahkan dunia. Bagaimana caranya? Yang pertama, ayat 5 sudah bilang kita mesti percaya Yesus adalah anak Allah. Ketika kita percaya Yesus adalah anak Allah, nilai hidup kita berubah, filosofi hidup kita berubah. Dasar kita punya iman adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Apa yang terjadi saudara? Misalnya hidup saya, ketika saya belum percaya Yesus, saya punya banyak kepercayaan, nilai-nilai hidup yang berbeda dengan Alkitab. Misalnya setiap Sintia saya mesti pakai baju merah, saudara, baju baru, supaya katanya buang sial, supaya semuanya baru, supaya hoki dan sebagainya. Tapi Sintia sekarang saya boleh pakai baju baru, boleh tidak, boleh pakai yang merah. Kenapa saya pakai? Saya menghargai budaya Chinese. Saya ikut sama-sama merayakan sukacita ketika tanggalan Chinese, tanggalan tahun baru. Itu dia ya. Lalu kemudian dulu katanya mesti ada pai-pai, mesti makan ikan, makan udang supaya diberkati. Yen yen yu yu ya, artinya adalah yu itu ikan, dalam bahasa Mandarin itu sisa. Jadi makan ikan itu berarti kita punya sisa tabungan, sisa deposito. Tiap-tiap tahun harta kita melimpah dan sampai bersisa-sisa. Itu filosofinya. Kenapa Uonien atau tahun baru mesti makan ikan. Nah, sejak kita percaya Yesus adalah anak Allah yang sudah mati di kayu salib, kita tidak lagi makan ikan untuk diberkati. Tapi kita diberkati, kita makan ikan supaya ada protein. Jangan lupa juga olahraga dan tambah seratnya, ada karbonnya sedikit supaya hidup kita seimbang. Haleluya. Jadi teman-teman, dasarnya ketika kita percaya Yesus, ya, nilai filosofi kepercayaan hidup kita berubah. Oh Pak, Sintia boleh nyapu gak? Kan katanya ada yang gak boleh nyapu, ada yang boleh nyapu. Kenapa dulu ya tidak boleh nyapu dalam budaya Chinese? Karena katanya ada dewa keberuntungan, kalau disapu itu pergi semua. Nah sekarang kita boleh saja nyapu, tapi pas ada tamu jangan nyapu, itu kurang hormat. Filosofi kita mesti sesuai sama Alkitab. Jadi yang pertama, bagaimana kita punya iman, khususnya di tahun 2023 ini katanya ekonomi krisis susah, tapi saya percaya orang-orang yang beriman kepada Tuhan mengalahkan dunia. Langkah yang pertama, saudara mesti percaya Yesus adalah anak Allah. Bagaimana memulainya? Buat saudara yang belum, sederhana. Mengaku di mulut, percaya di hati. Mumpung Sintia ini, saudara beritakan. Yang sudah itu beritakan kepada keluarga, sanak, famili. Kunjungi mereka. Sampaikan bahwa Yesus sudah mati di kayu salib menebus kita. 2 minggu yang lalu, saya diajak makan dalam rangka bersekutu menyambut Chinese New Year. Lalu ada salah satu orang yang belum percaya, dia cerita di meja makan bahwa dia merasa dikejar-kejar sama setan. Lalu umurnya 50-an, banyak properti dan tabungannya itu ludes dan
masih sisa sebagian, dia mau jual supaya kutukan tidak menimpa dia. Dia percaya karena ada yang guna-gunain dia, kutuk. Lalu saya ditanyain, ya, cari tahu Pak, siapa yang guna-gunain dan sebagainya. Saya bilang percuma, jangan cari tahu siapa yang salah, siapa yang dendam. Solusi yang paling baik untuk mencegah maling adalah kita sendiri kuat, pasang pintu, pasang teralis. Jadi, gimana Pak maksudnya? Saya ceritain tentang Yesus yang berkuasa. Yesus yang mengalahkan semua dewa, dewi, ya, kuasa gelap dari manapun, ya, dukun dari manapun, nama Yesus mengalahkan. Tanpa saya duga. Nah ini saudara, kadang-kadang waktu kita cerita rasanya mustahil karena itu orang pintar saudara. Ya, tapi dia terima begitu saja. Saya sendiri kurang yakin, tapi Roh Kudus bekerja. Singkat cerita, di pertengahan makan itu saya memimpin suami istri ini terima Yesus. Dan seperti Alkitab bilang, begitu orang terima Yesus, dia mesti dibaptis. Saya sampaikan singkat kelas SPK. Ya. Sekarang kan SPK-nya ada online, sederhana. 15 menit satu sesi, kemudian saya ajak baptis. Itu hari Minggu malam. Kemudian mereka sepakat baptisnya Selasa malam. Langsung saya baptis di bak mandi. Ada keluarganya yang tanda kutip mempertanyakan. Kenapa belum katekisasi, kenapa ini. Saya bilang, saya sudah wawancara, secara roh saya lihat bapak dan ibu ini siap. Syarat daripada dibaptis adalah dia percaya Yesus Tuhan adalah anak Allah yang hidup. Lalu kemudian Alkitab bilang, pergi jadikan semua bangsa murid, baptislah mereka, baru kemudian ajar secara mendalam. Jadi sebelum dibaptis yang penting dia percaya Yesus Tuhan, dia punya iman yang teguh, baptis dulu saudara. Lalu kemudian baru ajarkan. Sampai sekarang saya konsisten ketemu pasangan ini. Saya melihat ada iman, benih-benih yang ditaburkan bertumbuh. Jadi pesan yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara mumpung sincia. Ya, Roh Kudus tuntun saudara ngomong ke siapa, kunjungi, jangan di rumah saja, pergi, ya, bergerak, jangan malas. Ini adalah soal Injil, ini soal Kristus buat saudara yang sudah percaya. Momen ini semua orang juga welcome dan buka pintu. Saya berdoa Roh Kudus sertai saudara yang sedang mendengar firman Tuhan ini, dengarkan baik. Tuhan akan pakai saudara, minimal ada orang-orang yang sudah tabur kebenaran. Dan saya percaya kebenaran itu akan tumbuh dan berbuah. Tidak akan sia-sia. Catat nama yang muncul sekarang di hati, wajah-wajah, dan saudara follow up. Hari ini juga. Minimal by phone dulu. Oke. Yang kedua, saudara, kita sudah baca ayatnya tadi. Ya, bagaimana iman yang mengalahkan dunia. Yang kedua, dasarnya itu iman. Coba lihat ayat yang kedua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi mereka serta melakukan perintah-perintahnya. Terus, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Perintahnya tidak berat, garis bawahi. Semua perintah Tuhan tidak berat kalau kita lakukan karena iman, karena Tuhan. Terus, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Nah, saudara, hal yang kedua, ketika kita mau mengalahkan dunia, apa-apa, dasarnya mesti iman. Kalau tidak punya iman, bukan karena iman, khawatirnya kita akan salah. Bagaimana aplikasinya? Gampang, saudara. Saya tahu sepanjang tahun kemarin, Bapak Ibu Saudara, khususnya yang di Transformasi Church, ya, saudara bayar harga. Tiap-tiap minggu rekaman, saudara hadir onsite, saudara perjuangkan dengan daya dan dana yang terbatas, tapi sepanjang tahun saudara lewati, saya mengikuti dan melihat pertumbuhan.
Saya menuguhkan saudara semua, apa yang saudara lakukan itu dasarnya iman. Saudara berkorban karena saudara beriman kepada Tuhan. Saudara memberi secara tenaga, memberi secara keuangan karena saudara beriman kepada Tuhan. Jadi walaupun orang lain tidak lihat, walaupun orang lain mungkin mencemooh, saudara mesti pegang baik-baik. Saya lakukan ini karena saya beriman kepada Tuhan. Termasuk kalau saudara mengembalikan perpuluhan. Kan banyak perdebatan, katanya itu perjanjian lama dan sebagainya. Tapi saya mau teguhkan saudara, Yesus mengajarkan perpuluhan. Dasarnya bukan karena kena kutuk saudara beri. Dasarnya bukan takut tidak diberkati. Tapi dasarnya adalah saudara mengasihi Tuhan. Tanda kasih dan persembahan saudara kepada Tuhan. Saudara kembalikan berkat yang Allah percayakan untuk saudara kelola. Untuk pekerjaan rumah Tuhan. Supaya di dalam rumah Tuhan saudara dapat dikelola dan pekerjaan Tuhan berlanjut. Itu dia dasar kita memberi, dasar kita melayani, dasar kita melakukan ibadah. Baik itu online, onsite, dan seluruh pekerjaan kita adalah ibadah kita. Jadi apapun yang kita lakukan, pastikan kita lakukan karena iman kepada Tuhan. Bukan karena apa-apa. Kita hormati orang tua. Bukan karena orang tua baik sekali lagi. Karena kita taat kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Ada banyak orang tua yang baik. Tapi banyak juga orang tua yang cerewet. Bukan sengaja. Tapi bisa saja berubah saudaraku. Ya. Apalagi kalau orang tua sakit. Tidak sempurna. Kadang-kadang ada yang banyak lupa. Mereka tidak sengaja. Jadi kalau saudara lakukan karena papa dan mama baik, saudara akan kecewa. Saudara mesti lakukan itu karena saudara beriman kepada Tuhan. Singkat cerita, semua karena Tuhan. Saudara melayani suami karena Tuhan. Mendidik anak karena Tuhan. Mengasihi istri karena Tuhan. Apapun hari ini, putuskan. Renungkan. Yang saudara kerjakan, ini buat Tuhan. Jadi langkahnya mesti benar. Dan apa yang tidak memuliakan Tuhan, jangan kerjakan. Karena dasar kita lakukan segala sesuatu karena iman. Nah, akibat dasarnya karena saudara beriman, saya percaya. Tuhan menghargai iman saudara. Dan setiap pekerjaan yang didasari iman, pasti membuahkan hasil. Hasilnya pasti luar biasa. Kalau saya renungkan bersama dengan tim, sepanjang 2022 ini, banyak kejadian yang terjadi, tapi kita tetap kuat, suka dan duka kita lalui, karena dasar kita melakukan itu iman. Ada beberapa perintisan gereja, pemimpinnya hampir nyerah, pemimpinnya hampir mundur, datang ke saya, mau nyerah. Saya bilang, ya saya paham ini berat, saya paham ini tidak gampang. Saudara bekerja, saudara bukan full-timer, tapi saudara melayani jemaat. Cobalah renungkan. Apa tujuan engkau melakukan? Engkau melakukan ini semua siapa yang suruh? Karena kasih kepada Tuhan, Koahyong. Karena saya cinta Tuhan. Karena iman kepada Tuhan. Ya sudah kalau gitu, ya Tuhan mengasihi, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan beri yang terbaik. Jangan stres dengan fasilitas, jangan stres dengan pertumbuhan yang wah. Bertekunlah, setialah. Nanti engkau akan lihat hasilnya. Dan saya bersyukur, ya, tidak ada yang mundur. Sekali lagi, tidak ada yang mundur. Ya, kita ada 100 tempat lebih di seluruh Indonesia. Ada kendala, ada pikiran mau mundur, itu wajar. Ya. Tetapi ketika dalam komunitas kita saling menguatkan, ketika janji-janji Tuhan kita baca, iman kita timbul, dan kemudian kita saling menguatkan. Saya juga ingin meneguhkan setiap saudara, tetaplah semangat, tetaplah pelayanan, ibadah ya, kepada Tuhan. Jangan mundur karena apa yang sudah kerjakan tidak akan sia-sia. Jangan melihat dan membandingkan kepada orang lain. Dan jangan juga tuntut orang lain seperti kita. Dasar kita lakukan karena kita beriman kepada Tuhan. Cukup.
Satu dengan yang lain, khususnya dalam satu tim, saling terima saja. Lihat saya, saling terima saja. Tidak ada yang sempurna. Saling terima. Ada yang pendiam, ada yang pemarah, ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang jutek, ya, ada yang pembawa sukacita. Udah terima aja, gak apa-apa. Ada yang teliti, ada yang suka lupa. Memang manusia gayanya beda-beda. Mari kita lakukan segala sesuatu karena iman kita kepada Tuhan. Doa saya tahun 2023 ini saudara akan lebih baik, ya, lebih maju. Maksud lebih baik itu lebih kuat. Dasar imannya lebih mantap kepada Kristus. Lewat semua kejadian dan peristiwa yang saudara alami. Sampai di sini saya tergerak berdoa buat saudara yang sedang bergumul untuk pekerjaan, untuk finance, perumahan. Ada yang butuh mobil. Saudara, dasarnya iman kepada Tuhan. Percaya. Tetap berdoa. Apa yang saudara doakan, rindukan. Tuhan Yesus sanggup. Tuhan Yesus mampu. Dan apabila Roh Kudus menggerakkan saudara untuk mengalah, kemudian melepas sebagian aset atau menunda mimpi saudara, taatlah. Itu bukan berarti saudara tidak beriman. Bisa jadi Tuhan bilang itu egomu, itu keinginan. Belum waktunya. Tunda sebentar, tarik nafas sebentar, mengucap syukur, saudara akan menemukan kelegaan. Belajar melihat hal-hal yang baik. Kalau doamu belum dijawab, percayalah. Ada maksud Tuhan buat hidup saudara. Ada saudara yang mendengarkan ini, saudara rindu anak, sudah bertahun-tahun. Tapi dengan iman kepada Tuhan saya bilang, Tuhan rindu saudara punya anak. Tapi coba pertimbangkan juga, saudara punya anak-anak rohani, anak-anak asuh. Pikirkan itu, karena ada banyak anak yang gak punya orang tua. Dan dia menantikan saudara. Ini spontan. Tiba-tiba muncul di hati saya. Kalau saudara dengarkan ini, saudara merasa ini pesan Tuhan. Uji, doakan, dan praktekkan. Suami istri sepakat. Oke, kita lanjut. Hal yang ketiga, saudara. Iman yang mengalahkan dunia itu bicara tadi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi anak-anak Tuhan. Bagaimana kita aplikasikan ini? Sederhana saudara, ya, dalam momen Sintia ini saya dorong saudara juga renungkan orang-orang yang saudara kasihi dan yang mengasihi saudara. Catat di handphone, kemudian telepon, dan jika itu memungkinkan kunjungin. Bawa sebungkus kue tiaw, bawa sedikit buah, ya, makanan-makanan yang sehat kalau itu untuk orang tua, ya. Hindari terlalu banyak gorengan. Nah, saudara, kasih itu bicara tindakan. Ya. Mumpung banyak yang libur, kemudian momennya pas, saya dorong saudara bersekutu dengan keluarga. Atau suami, istri, anak, ya, ambil waktu yang berkualitas, fellowship bersama, ngobrol. Ya. Tempatnya itu tidak penting, tapi yang penting suasananya oke. Hati sudah damai, ya, ngobrol, bicarakan, bersekutu, gak apa-apa. Kadang-kadang saya sama istri pegangan tangan, itu udah cukup, saudara. Ya, saling menatap, wah indah sekali. Memahami, mengenang tahun-tahun yang sudah berlalu, kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Lalu merencanakan, mendoakan, dan menulis, ya, hal-hal yang akan kita lakukan di tahun depan. Itulah praktek mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sekali lagi, saudara, seperti yang juga Bambang dan Jenny rindukan, saya percaya juga kita semua merindukan, aplikasi di dalam Sintia ini adalah saudara mengunjungi keluarga, mengunjungi rekan, sahabat, ya, dan sekaligus secara khusus cari yang belum kenal Tuhan, atau yang sudah kenal Tuhan tapi hampir terhilang. Ya, saudara kunjungi. Saya berdoa Tuhan pakai saudara, ya, Tuhan urapi saudara untuk membawa mereka kembali
ke dalam persekutuan, ke dalam komunitas, dan lewat komunitas saudara, lewat pribadi lepas pribadi di antara saudara, orang-orang makin kenal Tuhan, iman orang-orang kuat. Saya sekali lagi mendorong saudara tetap bersyukur, tetap bersukacita. Tahun 2023 ini tahun yang penuh pengharapan, tahun yang penuh berkat di dalam Tuhan. Jangan khawatir saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan bersama-sama dengan saudara. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa di surga, aku berdoa untuk Bambang dan Jenny. Terima kasih untuk hidup mereka, sudah jadi berkat buat orang banyak. Tuhan Yesus tuntun langkah demi langkah. Berikan visi, berikan orang-orang yang sehati, satu tim, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Aku berdoa Tuhan, buat Alvin, buat setiap orang yang ada dalam komunitas ini. Tuhan berkati, bahkan siapa saja yang mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan, biar kami makin beriman kepada Tuhan. Doa kami Tuhan jawab, karena dasarnya karena beriman kepada Kristus. Dan pakai hidup kami untuk mengunjungi, membesuk, jadi berkat buat saudara-saudara. Dan aku berdoa untuk anak cucu kami, saudara, Tuhan, supaya Tuhan berkati anak cucu kami semua. Hidup mereka jadi berkat, masa depan mereka sungguh ada. Dalam doa, saya diingatkan bahwa beberapa anak saudara akan sekolah, biayanya Tuhan akan cukupkan. Jangan terlalu stres dengan sekolahnya, sekolah di mana. Kok cari yang baik seturut dengan kemampuan saudara, lalu saudara sekolahkan. Yang penting saudara bimbing juga. Berperan serta anak-anak saudara, ajar hidup takut akan Tuhan. Pasti masa depannya baik. Demikianlah sharing saya hari ini, singkat tidak panjang, tapi saya mau sudah juga gunakan waktu yang baik ini untuk banyak ngobrol dan bersekutu. Terima kasih, sampai di sini perjumpaan kita. Shalom. Puji Tuhan, thank you Pastor Julius Ahyong atas firman Tuhan yang sudah dibagikan hari ini. Saya percaya kita semua sudah diinspirasi dan diberkati untuk memiliki dan menjalani kehidupan kita dengan iman yang mengalahkan dunia. Anda bisa membagikan link online Sunday Service hari ini pada keluarga dan teman, sehingga mereka juga boleh diberkati dan dikuatkan. Anda juga bisa memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia untuk mendapatkan info terupdate. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Persembahan dan investasi iman dapat disampaikan melalui rekening berikut ini. Dan sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, kami mengucapkan Gong Xi Fa Cai, Xin Nian Kuai Le, Wan Shi Rui, Happy Chinese New Year. 我爱你主，你怜悯不经失败，我一生全然在你手中。每早晨当我苏醒，到夜里我安心，我要歌唱你的良善慈爱。我一生你如此心事，我一生你是何等挚爱，我生命中的每个气息都有歌唱你的良善慈爱。
住。你话语令我过失恋，最深的夜，无人像你陪伴我。我知你是我天父，你是我的挚友，我住在你的良善之爱。我一生你如此信实，我一生你是何等挚爱，我生命中的每个气息都有歌唱你的良善之爱。All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness, God, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Luar biasa, saudara, puji Tuhan, kita semua boleh sungguh-sungguh dikuatkan bagaimana kita boleh memiliki iman yang mengalahkan dunia. Dan saya berdoa semua pesan-pesan Tuhan, khususnya pesan profetik buat Anda yang tahu bahwa Tuhan sedang berbicara secara khusus pada Anda hari ini. Anda boleh mengimaninya, menerimanya dengan iman di dalam hati, dan kemudian melihat bagaimana janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidupmu. Sebab apa yang Dia sampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Thank you Pastor Ahyong buat apa yang sudah disampaikan. Kami berdoa supaya apa yang sudah ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Dan bahkan Tuhan yang akan terus memberkati, mengurapi pelayanan Pastor Julius Ahyong untuk menjadi berkat, menjadi inspirasi. Bahkan ada banyak pribadi yang boleh dibawa, dimenangkan bagi nama Tuhan. Dan bahkan bangsa-bangsa boleh mendengar tentang kebaikan, tentang kebenaran firman Tuhan lewat kehidupan Pastor Ahyong dan seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan hari kami membawa setiap pengharapan kami, mimpi kami ke dalam tangan Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang akan terus menyertai kita hari ini, bahkan sampai untuk seterusnya. Dan hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang menerima berkat dan pengutusan kita, dan kita bersepakat dengan Dia untuk hidup berpadan dengan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Chinese New Year. Dan biar kita boleh hidup dalam tahun iman yang berkemenangan di sepanjang 2023 ini. God bless.